Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Yang pertama, pengertian Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan Allah. Ma'rifat berasal dari bahasa Arab, yaitu aropa ma'rifat, yang artinya kenal. Jadi, Ma'rifatullah artinya mengenal Allah atau usaha manusia untuk mengenal Allah. Orang yang dianugerahi Ma'rifatullah disebut arif. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak meragukan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'rifatullah menurut pandangan kaum sufi adalah mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati nurani ini dapat melihat Tuhan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri orang dalam berma'rifatullah. Yang pertama, merasa takut kepada Allah. Orang yang berma'rifatullah akan merasa takut kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, sehingga ia akan teliti dalam melakukan sesuatu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Cukuplah rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai bukti keilmuan. Kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul akibat kurang pengenalan yang dimiliki seseorang hamba kepada penciptanya." Yang kedua, selalu mengingat Allah. Ciri yang ketiga yaitu tulus dalam beribadah kepada Allah. Setiap orang pasti mengharapkan amal yang dilakukannya mendapatkan balasan yang baik dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah amal perbuatan yang kita lakukan atau kerjakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan demi yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sikap sidik dalam bermuamalah kepada Allah. Yang kelima, menjauhi semua sikap tercela yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mengamalkan semua hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah. Yang keenam, menerima semua cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh, atau juga suatu kegiatan mengajak orang lain agar mau mengikuti kebenaran agamanya. Berdakwah adalah suatu kegiatan mengajak dan memberitahu orang tentang kebenaran dari agama kita, yang bertujuan untuk membimbing orang ke jalan yang benar tanpa adanya pemaksaan harus mengikutinya. Karena berdakwah itu adalah suatu kegiatan yang sangat mulia. Yang saya di sini akan membahas macam-macam ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifat al-tauhid. Ialah ma'rifat yang diperoleh kaum awam yang tidak mengetahui dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara dua kalimat syahadat tanpa disertai dengan adanya argumentasi. Ma'rifat ini yang paling umum dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Karena orang awam atau orang yang tidak mengetahui cenderung memiliki sifat gampang mempercayai tanpa berpikir secara mendalam. Yang kedua, ma'rifat al-burhan wa al-istidlal. Merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan filsuf, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah upaya dengan pemikiran dan pembuktian akal yang sehat yang dimilikinya. Ma'rifat ini banyak dimiliki orang-orang yang memiliki ilmu seperti filsuf, sastrawan, dan lain-lain. Yang ketiga, ma'rifat hakiki adalah ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat serta keesaannya yang diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Ma'rifat inilah yang tingkatannya paling tinggi.
Karena ma'rifat ini tidak hanya didapat melalui usaha, pembuktian, dan belajar saja, melainkan hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang tertentu. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Mustafida. Untuk materi selanjutnya yaitu jalan menuju ma'rifatullah. Para tokoh dan ahli telah memberikan pendapatnya masing-masing tentang jalan menuju ma'rifatullah. Nah, ada beberapa pendapat, di sini ada 3, yaitu yang pertama ada pendapat menurut Abu Nas Al-Suraj Al-Tusi dalam kitab Al-Luma, memberitahukan ada 7 tingkatan, yaitu taubah, wara, zuhud, fakr, sab, tawakal, dan ridho. Sedangkan yang kedua ada Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, menyebutkan bahwa ada 8 tingkat, yaitu al-taubah, sab, fakr, zuhud, tawakal, hub, marifat, dan ridho. Sedangkan menurut Abdul Al-Karim Al-Qusairi memberitahukan ada 5 tingkatan, yaitu al-taubah, zuhud, tawakal, sab, dan ridho. Nah, arti dari tingkatan tersebut yaitu pertama ada al-zuhud, merupakan keadaan seseorang meninggalkan dunia dan hidup kebendaan. Jadi dia meninggalkan semua urusan dunia dan lebih fokus kepada urusan akhirat. Yang kedua yaitu al-taubah, adalah meminta ampun yang bersungguh-sungguh atau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan membawa kita melakukan dosa lagi, tidak membawa kita untuk melakukan dosa kembali di masa lalu. Dan ada yang ketiga yaitu al-wara, artinya meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terkandung subhat, keraguan tentang halal dan haramnya sesuatu. Jadi subhat itu keraguan tentang halal dan haramnya sesuatu. Yang keempat ada al-faqr, artinya kita tidak boleh meminta yang lebih dari apa yang telah ada pada kita. Jadi kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kelima ada al-sab, artinya kita harus sabar dalam melakukan apapun, seperti sabar dalam menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dan sabar ketika kita tertimpa musibah yang Allah berikan kepada kita selaku makhluknya. Dan yang keenam ada at-tawakal, artinya menerima semua keputusan dari Allah. Yang ketujuh al-ridho, artinya tidak menentang qada dan qadar Allah. Yang kedelapan ada al-mahabbah, adalah cinta kepada Allah. Nah, untuk materi yang keenam yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Yang pertama ada surat Ar-Rum ayat 20 sampai ayat 24 yang berisi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, semua makhluk dan ciptanya, atau dapat disebut ayat akliyah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 255 yang berisi tentang cara mengenal Allah dengan melalui tanda-tanda Allah dan tentang tauhid rububiyah. Yang ketiga, ada surat Al-An'am ayat 12 yang berisi tentang cara mengenal Allah dengan melalui tauhid uluhiyah. Yang keempat, surat Al-Hajj ayat 72 sampai 73 yang berisi tentang cara mengenal Allah dengan melalui ayat kauniyah. Yang kelima, ada surat An-Nahl ayat 78 berisi tentang cara mengenal Allah dengan melalui penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan yang keenam ada surat Al-A'raf ayat 179 berisi tentang tata cara mengenal Allah dengan melalui hati, penerangan dengan telinga, dan penglihatan dengan mata. Nah, jadi itu 6 contoh ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mariska Ramadanti akan menjelaskan tentang sarana ma'rifatullah.
Sarana yang mengantarkan kita pada Ma'rifatullah ialah 1. Akal sehat. Jika seseorang memiliki akal yang sehat, dia pasti akan berpikir. Dia akan berpikir untuk apa kita ada serta memikirkan ciptaan Allah. Dengan kita memikirkan ciptaan Allah, kita akan mengenal Al-Khaliq alam semesta ini. Begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 11 yang berbunyi, Kulin duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, amatilah apa yang ada di langit dan bumi, tetapi tidak ada gunanya ada tanda-tanda atau peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Dan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dan berbaring di sisi mereka dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, berkata, Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini tanpa tujuan, Maha tinggi Engkau di atas yang seperti itu, maka pelihara kami dari siksa neraka. Yang kedua, para rasul. Para rasul membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan tentang ma'rifatullah dan akibat-akibatnya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna al hadida fihi basun sadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun gharib. Yang artinya, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas dan kami turunkan bersama mereka kitab suci dan keseimbangan agar orang-orang dapat memelihara dengan adil, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan militer yang besar dan manfaat bagi manusia, dan agar Allah memperlihatkan kepada orang yang mendukungnya dan rasul-rasulnya secara gaib, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Perkasa. 3. Asma dan sifat Allah. Mengenali dan mengetahui nama-nama atau asma sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan makhluknya, ini menjadi sarana dan prasarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluknya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu manfaat ma'rifatullah. Yang pertama adalah istiqomah. Jika kita mengenal Allah, maka dapat mendorong kita untuk selalu beristiqomah dengan keimanan dan ketakwaan serta berjuang di jalannya. Dengan ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasi semua apa yang kita lakukan, yang tampak maupun tidak tampak, dan tumbuhlah rasa untuk beristiqomah dan konsisten untuk selalu berada di jalannya. Kedua yaitu optimis, bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah juga tidak akan menzalimi hambanya dan tidak mungkin menjerumuskan hambanya dalam kebinasaan. Dengan itu, rasa ketenangan dan rasa optimis itu akan muncul bahwa semua persoalan seberat apapun pasti ada jalannya. Yaitu berani. Orang yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhir, mereka akan sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Cepat atau lambat kita semua sebagai manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ajal seseorang telah ditetapkan ketika mereka semua dilahirkan. Sehingga kita tidak akan pernah tahu kapan ajal itu akan datang dan menjemput tanpa ada seorang pun yang bisa menunda atau menolaknya. Jika itu semua tertanam dalam diri kita, hidup kita, maka tidak akan ada rasa takut dalam jiwa kita.
Keempat yaitu kehidupan manusia dengan keberkahannya. Rasulullah SAW akan tapi jika kita tahu bahwa suatu kejadian itu adalah bagian dari rencana Allah kepada kita agar kita tidak mudah untuk putus asa, dan kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman, dan dibalik semua kejadian yang tidak menyenangkan ada hikmahnya.